Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Tidak ada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan. Saya ucapkan alhamdulillah. Hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi untuk melihat untuk mengetahui persiapan sahabat saya, rekan saya yang nanti kelasnya akan diobservasi. Tidak ada kata yang paling agung yang bisa kita ucapkan. Saya ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seperti ungkapan nasari hidup kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat semua, hari ini saya akan melakukan wawancara observasi dengan sahabat saya Ibu Lucy. Sehat ya Ibu Lucy ya. Sahabat semua, mari kita mulai wawancara ini untuk menggali terlebih dahulu apa yang akan dilakukan oleh Ibu Lucy besok pada mata pelajaran matematika yang akan diobservasi oleh saya kaitannya dengan tugas CBB aksi nyata 3.2. Baik, selamat pagi Bu Lucy. Pagi Pak. Assalamualaikum, sehat ya Bu Lucy ya. Alhamdulillah. Bu Lucy, apakah Bu Lucy bersedia melakukan wawancara hari ini? Insyaallah bersedia, siap. Dan apakah bersedia besok kelasnya diobservasi? Insyaallah siap. Bersedia ya. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bu Lucy untuk mau melakukan wawancara dengan saya, kemudian juga kesediaannya kelasnya diobservasi besok. Baik Bu Lucy, kita mulai. Yang pertama berarti kita akan melakukan observasi besok ya, betul ya? Ya, jadi hari Selasa ya, hari Selasa. Besok kita akan melakukan observasi untuk mengetahui pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lucy. Nah Bu Lucy, kalau boleh tahu besok itu rencananya tujuan pembelajarannya apa Bu Lucy? Tujuan pembelajarannya besok itu anak bisa menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan dengan satu Yang berarti materinya tetap itu ketidaksamaan. Persamaan dan ketidaksamaan. Persamaan dan ketidaksamaan. Itu Materi yang mengerikan buat waktu belajar matematika. Ya luar biasa. Jadi saya jadi penasaran nih seperti apa besok Bu Lucy mengajarkan ini kepada anak-anak ya. Karena matematika itu kan tantangan ya Bu Lucy ya, bagaimana membuat materinya menjadi mudah. Nah, kira-kira area pengembangan yang akan Bu Lucy apa begitu? Area pengembangannya itu lebih fokus nanti goalnya itu anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait kehidupan sehari-hari. Berarti Masalahnya terkait persamaan dan ketidaksamaan. Jadi Bu Lucy berarti kontekstual ya, mengangkat dari kehidupan sehari-hari, kemudian dikaitkan dengan persamaan dan kerjasama. Amazing. Itu anak-anak akan lebih menarik ya, karena lebih mudah ya, lebih mudah. Jadi kan anak-anak biasanya beda ya kalau angkat ke pas hari-hari ya. Jadi besok Bu Lucy akan membawa materi itu ya, minimal anak bisa ya menyelesaikan kerjasama. Kemudian strategi yang sudah disiapkan. Strateginya itu menggunakan contextual teaching learning. Iya contextual dan problem based learning. Dua ya. Mengangkat masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Sama problem based learning. Problemnya mau diangkatnya apa kira-kira besok? Ini ya harus bisa kehidupan sehari-hari, misalnya perhitungan di pasar. Di pasar. Berarti lebih menyentuh ya, bagaimana lebih mudah dicerna. Lebih mudah dicerna ya, luar biasa ya. Yang berdasarkan pengalaman materi apa dalam materi strategi itu cukup efektif ya. Lumayan ya. Kan sudah berapa? Sudah berapa tahun Bu Lucy kalau boleh tahu aja? Tahun itu sudah banyak asam garam ya. Dan berdasarkan pengalaman itu yang paling pas ya buat materi ketidaksamaan dan contextual teaching dengan program learning. Nah, kira-kira Bu Lucy strategi apa yang sudah disiapkan oleh Bu Lucy? Untuk pembelajaran besok itu ya. Nanti saya mau pakai PowerPoint Pak. PowerPoint. Ya, ada gambar-gambar lebih menarik. Ada gambar-gambar lebih menarik ya. Tidak abstrak. Tidak abstrak. Matematika langsung X-nya kan musik. Iya. Gambar. Gambar, tampilkan ya. Kemudian tadi
media berarti ya itu ya. Nah, metodenya metode yang digunakan Bu kira-kira. Metodenya sih lebih banyak hanya jawab. Ada jawab, Terus nanti ada diskusi. diskusi, pendapat ya. Kemudian berikutnya nih kira-kira besok tuh berapa lama nih akan menggelar pembelajaran? 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran, berarti kurang lebih 50 menit ya. Kira-kira cukup nggak itu untuk mencapai target ini? Insya Allah cukup. Cukup ini ya. Jadi besok harus tuntas ya. Ya, Nah, boleh ceritakan Bu kira-kira besok itu langkah pembelajarannya apa saja? langkahnya yang pertama sih persepsi Pak. Persepsi. Ya, jadi mengingatkan materi sebelumnya tentang pendahuluan pengertian LSP dan pengertian SP itu. Kemudian nanti anak diberikan masalah berupa gambar gitu. Nanti anak disuruh menerjemahkan ini kasusnya apa nih masalahnya. Kemudian dari masalah itu dimodelkan ke dalam bentuk kalimat matematika. Kalau sudah bisa, baru nanti anak dipancing untuk bagaimana nih cara menyelesaikannya. Dia nanti ada diskusi, ada tanya jawab, anak bisa menemukan sendiri. Oh, ini berarti penyelesaiannya nih bisa, kan mungkin anak ada jalan lain Pak. Saya bisa cara ini, yang ini bisa ini. Berarti cukup moderat ya Bu ya, jadi memberi kebebasan juga. Siapa tahu anak ada yang lebih sudah tahu terlebih dahulu kan ya bisa saja ya. Itu di kegiatan inti ya. Nah, misalnya kalau di kegiatan tertentu setelah materi sudah selesai, anak sama-sama menyimpulkan kembali. Ya, tadi sudah mempelajari apa, kemudian caranya untuk menyelesaikan itu ada berapa cara, kemudian terakhir ada evaluasi Pak. Evaluasi Untuk melihat hari itu tuh sudah tercapai belum pelajaran. Itu ya, cara intinya seperti itu ya. Baik, luar biasa Bu Lucy, mudah-mudahan rencana pembelajaran sudah Bu Lucy siapkan besok bisa tercapai. Dan sekali lagi mohon izin, besok saya akan hadir di kelas Bu Lucy untuk melihat langsung seperti apa pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lucy. Dan mohon izin nanti selanjutnya kita akan bincang-bincang lagi ya. Baik sahabat semua, inilah tadi wawancara saya dengan Bu Lucy kaitannya dengan persiapan observasi yang akan dapat saja besok ke kelas Bu Lucy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ke bawah. Lihat apa? Sakit. Sini. Oke, mudah-mudahan yang sakit segera tolong sembuhkan ya. Baik, sudah siap belajar matematika belum? Siap belum? Oke, anak-anak, hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Masih ingat kemarin belajar apa? Yes, ya. Oke, nanti kita akan menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan linear dengan berbagai cara ya. Nah, sebelum masuk materi ya, ibu ingatkan dulu nih, waktu terakhir hari apa kita belajar? Siapa yang masih ingat hari Jumat belajar apa? Matematikanya nih belajar apa? Apa itu PLSP? Siapa yang tahu? Ya, bisa. Kalau PLSP apa? Ketidaksamaan linear satu variabel. Masih ingat ya kemarin ibu menggambarkan tentang timbangan. Siapa yang pernah melihat timbangan? Timbangan. Mana ya? Ini seperti di pasar menimbang-nimbang ya. Ada dua gambar ya. Yang pertama gambar pertama sama gambar kedua, kira-kira bedanya apa? Bedanya apa? Siapa acungkan tangan? Ada orang. Ayo. Gambar pertama ini kemarin kita bahas tentang apa nih? Ini nyangkutnya kemana? Apa? PLSP. Persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ketidaksamaan linear satu variabel. Kenapa? Yang kiri lebih ringan daripada yang kanan, sehingga nanti timbangannya berat kemana? Oke, masih ingat kemarin bagaimana cara menuliskan bentuk aljabar dari kedua timbangan ini? Masih ya. Kalau ibu misalkan permennya sebagai X, kemudian 2 kilogram 1 permen ibu misalkan dengan X. Kalau 2 permen berapa? 2X. Kalau 1 logam ibu misalkan dengan 1, maka kalau ada 3 logam 3X. Oke. Maka ini bentuk aljabarnya apa kemarin? 3X ditambah boleh ini? Ini? Cuma tangan sampai bisa nih? 3X tambah 2. Kalau ini? 5X tambah 2. 5X tambah 3. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan dari bentuk 3X plus 2 dengan X plus 10 ya. Karena ini persamaan, maka kita bisa tulisnya apa kemarin? Nah, sama dengan ya 3X plus 2 sama dengan X plus 10. Kalau yang ini masih ingat? Masih. Untuk pertidaksamaannya di mana? Ya, kalau sebelah kiri 3X plus 2 kecil. kurang dari Plus 3. Nah, ini kalian baru mengenal bentuknya aja. Nanti kita akan mencari tahu bagaimana cara mencari nilai X, sehingga kita memperoleh nilai X itu sesuai ketika dimasukkan ke dalam. Penasaran nggak? Oke, sekarang buka buku catatannya, kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Sahabat semua, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan ya, setelah tadi saya melihat observasi supervisi teman saya Ibu Lucy mengajar. Saat ini saya ingin melanjutkan kembali wawancara untuk mengetahui ya kendala-kendala apa saja yang dihadapi, kemudian ingin mengetahui bagaimana Bu Lucy bisa menyelesaikannya. Karena itu hari ini kita akan lanjutkan wawancara pasca observasi. Bagaimana Bu Lucy rasanya tadi setelah tadi ngajar? Barangkali ada perasaan yang berbeda karena saya hadir di KBM Bu Lucy atau bagaimana? Ada sedikit deg-degan. Deg-degan ya. Bahagia juga Dipantau ya. Karena jadi campur aduk ya Bu Lucy ya. Tapi keberadaan saya alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas Bu Lucy ya sama sekali ya. Dan saya tadi lihat anak-anak begitu antusias, begitu bahagia, dan saya acung jempol ya buat KBM yang sudah dilakukan Bu Lucy mengangkat masalah yang menyentuh langsung kehidupan anak-anak ya, sehingga anak-anak lebih tertarik ya. Luar biasa. Jadi intinya kehadiran saya tidak mengganggu sama sekali ya. Terima kasih Bu Lucy. Bu Lucy sebelumnya saya sudah pernah menerima RPP dari Bu Lucy ya. Kemudian saya ingin sedikit menanyakan kira-kira Bu Lucy setelah Bu Lucy mempersiapkan secara maksimal lewat RPP ya, kemudian lewat langkah-langkah yang sudah disiapkan yang tertuang dalam RPP. Nah, kira-kira selama melakukan pembelajaran tadi, adakah yang menurut Bu Lucy masih kurang dalam pembelajaran tadi? Kalau kekurangan sih kayaknya lebih ke waktu, Pak. Oh, waktu ya. Waktunya tuh Kurang panjang. Iya. Nggak cukup Oh. rencana yang sudah saya buat, ya ternyata waktunya mepet. Oh, ternyata ketika sudah menentukan waktu di RPP, pas pelaksananya ternyata masih kurang ya. Jadi manajemen waktunya ya, jadi masih kurang di waktu ya Bu Lucy ya. Nah, kira-kira Bu Lucy setelah Bu Lucy mengetahui ini ternyata apa yang saya rencanakan tidak sesuai waktunya ketika pelaksanaan, kira-kira bagaimana cara Bu Lucy menyiasati atau apa ya menemukan solusi dari permasalahan tersebut? Tadinya tuh di akhir kan ada evaluasi, Pak. Saya tuh sudah siapkan 5 soal. 5 soal. Tapi karena saya lihat waktunya udah mepet, jadi saya cuma ngasih 2 soal. Oh, jadi itu strategi Bu Lucy ya. 5 soal yang sudah disiapkan dalam RPP, setelah melihat jam ternyata mentok, jadi akhirnya dikurangi jadi 2 soal. 3 soalnya untuk tugas. Oh, 3 soalnya untuk tugas. Ya baik Bu Lucy ya, luar biasa solusinya. Nah terus Bu Lucy kan kita paham betul ya di kelas itu ada anak yang mampu secara tingkat pemikirannya, yang ada latar belakangnya juga berbeda. Pokoknya banyak sekali keberagaman yang siswa yang kita hadapi. Nah, Bu Lucy bagaimana tuh cara mensiasati atau menghadapi keberagaman siswa, dan kita ingin memenuhi kebutuhan belajar individu dari setiap siswa. Iya Pak, di kelas tuh beragam ya Pak. Beragam. Ada yang pintar banget, ada yang biasa banyak. Banyak. Yang kurang juga ada. Yang kurang juga ada. Kalau saya menyiasatinya, kalau yang di atas rata-rata, itu saya berikan soal yang tingkatannya lebih sulit. Oh, tingkatannya lebih sulit dari yang lain. Karena kalau dikasih soal, ada yang udah duluan gitu Udah Pak. selesai ya, cepat Saya kasih ya. lagi. Kasih Coba lagi. yang ini. Oh. Jadi biar dia juga tidak ketinggalan, bisa sesuai kemampuannya. Kasih yang lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Jadi itu untuk yang memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Ketika sudah selesai diberikan soal cadangan gitu ya. Tingkatannya lebih sulit. Tingkatannya lebih sulit. Kalau yang untuk kekurangan itu biasanya di luar jam itu saya kasih pengayaan. Oh, ada pengayaan. Atau pengayaannya bisa berupa tugas. Kemudian nanti misalnya kurang hafal perkalian. Terus suruh store ke saya. Oh, masih ada ya kurang hafalnya? Ada. Oh, ada aja ya, banyak ada ya. Atau materinya kurang dipahami, biasanya saya ada pengayaan. Pengayaan. Dan itu dipandang bisa ya memenuhi kebelajaran setiap siswa. Ya, lumayan bisa membantu ya. Ada anak yang harus mengulang beberapa kali baru paham. Oh, berarti anak terus dilayani ya sampai dia mencapai tingkat pemahaman. Ya, Terus gimana perasaan mereka tuh di seperti itu? Perasaan, ya sebenarnya ada yang senang Pak. Ada yang senang ya. Anak juga ada yang
Pengen cepat pulang. Nah, yang menghadapi anak cepat pulang itu gimana tuh cara ibu? Ya dimotivasi. Oh, biar- dimotivasi. Biar bisa nih, ya, kita harus semangat. Gitu. Oh, nah, jadi yang orang seneng tambah lagi. Nah, jadi ada anak yang memang senang, ya, jadi merasa bersyukur ya diberikan tambahan sehingga mereka bisa mencapai pemahaman ya. Nah, tapi ada juga yang tidak tadi ya, yang tidak dimotivasi dan itu cukup berhasil menurut saya. Lumayan ya. Ya Bu Lucy, kira-kira nih setelah tadi saya hadir di kelas Bu Lucy, adakah harapan dari Bu Lucy dari supervisi atau ekspresi yang saya lakukan? Ya mudah-mudahan ada supervisi lanjutan. Oh, iya. Biar saya bisa terus dapat masukan. Nah, ada mitra dialog ya, Iya. ada mitra dialog gitu ya, ada mitra dialog, ada mitra ngobrol. Nah baik Bu Lucy, nah kalau saya boleh ini ya apa namanya memberi angka dari 1 sampai 10 ya, kita coba renungkan kira-kira Bu Lucy kalau memberi nilai di angka berapa KBM yang tadi Bu Lucy sudah lakukan, nilainya tuh ada di poin berapa kalau 1 sampai 10? 8 ya. Kenapa 8 dulu sih? Ya sudah lumayan ini tapi waktunya aja yang kurang. Oh, maksudnya ada yang kurang. Tapi secara umum sudah merasa maksimal ya. Tapi masih ada kendala di waktu. Jadi di angka 8 saja. Nah kira-kira masih tidak ingin meningkatkan? Ya pasti Pak. Kira-kira di angka berapa? Ya 9. 9. Kalau 10 kan sempurna. Sempurna. 9 ya. Nah, Bu Lucy 9 ya. Nah kira-kira Bu Lucy apa yang ingin Bu Lucy lakukan untuk bisa mencapai angka 9 itu? Lebih ke karena tadi kan waktu ya Pak. Waktu yang menjadi kendala utama ya. Manajemen waktu. Manajemen Jadi, waktu. Tadi di PowerPoint ada gambar yang terlalu lama dibahas. Di situ ya dipersingkat. dipersingkat. Biar waktunya bisa. Tapi tidak mengurangi esensi materinya betul. gitu ya. Di Ibu Lucy akan melakukan. Ada lagi barangkali selain mengurangi penjelasan tadi untuk menghemat waktu selain itu. Cukup ya. Ada kendala lain selain itu benar? Nggak ada. Nggak ada. Cukup banyak hanya itu aja ya. Oke. Baik, Bu Lucy. Nah, kalau tadi Bu Lucy mengatakan akan mengurangi penjelasan yang terlalu berlebihan ya sehingga menyita banyak waktu ya. Nah, kira-kira Bu Lucy akan perlu nggak nih? Saya pikir tadi bagus ya Bu Lucy ya. Jadi Bu Lucy sudah menyadari kekurangan, kemudian sudah mempunyai solusi sendiri. Perlukah ada teman atau rekan sejawat yang akan Bu Lucy libatkan di dalam rangka membantu kekurangan tadi sehingga yang tadinya Bu Lucy merasa nilai 8 menjadi nilai 9? Ya pasti perlu Pak. Kita Perlu ya? butuh masukan dari orang lain. Orang lain ya. Paling nanti berdiskusi dengan grup MGP sekolah. Sekolah. Khusus matematika ya Pak. Iya, iya. Atau juga tingkat kota. Tingkat Biasanya kota. kita ada pertemuan. Oh, jadi Bu Lucy ingin mendengar ya dari teman yang lain, pengalaman teman yang lain ketika ada kesulitan dalam pengelolaan waktu, bagaimana mereka mengatasinya gitu ya. Sharing ya. Oh, jadi ingin tahu, luar biasa ya. Tadi Bu Lucy sudah tahu masalahnya dan ingin mencoba mengatasinya ya. Karena Bu Lucy ingin memberikan yang terbaik untuk putra putrinya ya Bu ya. Bu Lucy saya pikir luar biasa nih. Saya sudah melihat bagaimana KBM Bu Lucy begitu hidup dan yang lebih hebat lagi Bu Lucy menyadari masih ada kekurangan yang perlu ditingkatkan. Terus terakhir nih Bu Lucy kalau boleh saya tahu harapan Bu Lucy berikutnya di KBM berikutnya apa nih? Rencananya hari apa tuh ada KBM lagi? Kamis ya. Nah mudah-mudahan Bu Lucy sudah bisa melaksanakan tadi ya. Nah kira-kira harapannya apa tuh? Supaya KBM-nya lebih amazing lagi dan bisa langsung ke angka 9 tadi. Ya, harapannya sih anak-anak di KBM lebih aktif, aktif. ya, lebih partisipatif. Aktif. Kemudian waktunya juga Betul-betul bisa termanage ya, gitu, pas ya. mudah-mudahan, biar Sudah mengizinkan saya melihat pembelajaran Bu Lucy dan senang sekali bahwa ternyata Bu Lucy bisa mengatasi masalah sendiri, ya bisa refleksi, bisa mengatasi sendiri karena ini penting ya Bu Lucy ya buat Bu Lucy sendiri dan buat anak-anak. Mudah-mudahan Bu Lucy senantiasa diberi kesehatan, terus diberikan kemudahan karena materi yang diberikan Bu Lucy luar biasa, matematika ya. Tidak semua anak senang. Tantangan buat Bu Lucy bagaimana membuat pelajaran matematika ini menjadi pelajaran yang diminati
tidak hanya diminati tapi juga menjadi sesuatu yang dirindukan. Dan saya yakin Bu Lucy bisa mewujudkan itu ya. Baik sahabat semua, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bu Lucy, sahabat saya, rekan sejawat di SMP 1 yang mengampu pelajaran matematika di kelas 7. Saya sudah melakukan wawancara observasi dan sudah melakukan observasi langsung dengan KBM beliau, dan tadi baru saja melakukan wawancara. Hebat sekali ya seorang guru yang bisa menyadari kekurangannya, kemudian berupaya meningkatkan, mencari solusi dan berupaya meningkatkan pembelajaran ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi dikatakan Bu Lucy bisa terjadi ya Bu Lucy ya. Bu Lucy bisa mengatasi kekurangan dalam manajemen waktu, dan alhamdulillah tadi Bu Lucy sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan sehingga KBM berikutnya tidak ada lagi kata kendala ya Bu Lucy ya, mudah-mudahan. Dan kalaupun nanti ada kendala, Bu Lucy sudah bisa mengatasi sendirinya lewat refleksi pribadi ya Bu Lucy. Itu saja sahabat semua, terima kasih. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.